wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya juala pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan melangkahkan kaki di ruangan dan berkumpul di ruangan kita tercinta ini dalam mengikuti kegiatan sosialisasi penyebaran budaya positif di lingkungan SMP Negeri 4 Malabungo. Dan tak lupa pula kita irimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita merasakan kemajuan pendidikan di masa sekarang ini. Baik, untuk tidak memperpanjang kekaliman, kita akan mendengarkan kegiatan sosialisasi penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Muhammad Jasri Ilham SPG. Kepada Bapak Ilham kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan penyebaran implementasi budaya positif bagi SMP Negeri 4 Malabungo. Salawat dan beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang serba berilmu pengetahuan dan mengimplementasikan abad 21 seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah ibu semuanya, adapun kegiatan kita hari ini saya mau berbagi dengan ibu mengenai kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan budaya positif. Dan saya di sini hanya berbagi ilmu yang saya peroleh. Nanti kita bisa berkolaborasi untuk mengimplementasikan di SMP 4 Malabungo. Saya bukan berarti di sini menggurui, tapi kita sama-sama belajar di SMP 4 Malabungo untuk kemajuan sekolah kita. Baiklah, adapun materinya hari ini sebagai awal ya. Bagaimana kabar ibu sekarang ini? Sehat? Sehat. Semoga kita bisa menikmati kesehatan ini dan keberkahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Amin. Yang akan diimbaskan sekarang yaitu saya ambil judul berkaitan dengan implementasi budaya positif dalam bentuk keyakinan kelas. Yang latar belakangi saya dalam penerapan budaya positif ini. Yang pertama berkaitan dengan filosofi KHD yang tujuan pembelajarannya itu berusaha memberikan kebahagiaan kepada anak dalam belajar, memerdekakan anak dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran tersebut kita harus berdasarkan karakter anak. Kita melihat bagaimana karakter anak tersebut, kemudian kita sesuaikan apa yang mau kita ajarkan. Kita sebagai penuntun buat anak tersebut. Kemudian, namun berdasarkan hal tersebut, ada nilai-nilai yang harus diterapkan di sekolah, yaitu nilai-nilai berkaitan dengan profil pelajar Pancasila otomatis berdampak
budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, budaya positif, hal-hal yang mengandung nilai kebajikan yang ada di sekolah kita yang harus kita kembangkan. Namun berdasarkan itu kita melihat ke belakang, ternyata di sekolah kita budaya positif itu sudah diterapkan, namun belum terimplementasi dengan baik. Bagaimana yang sebelumnya guru masih memberikan aturan-aturan dan tata tertib di kelas maupun di sekolah, masih menggunakan kata-kata yang bersifat negatif, ya, bersifat negatif. Misalnya tidak boleh terlambat di sekolah, tidak boleh membuang sampah sembarangan, kata-kata seperti itu. Ya, jadi kalau kata-kata seperti itu dampaknya kurang bagus juga karena kita awali dengan negatif kan. Sekarang kita mengarah kepada hal yang positif seperti itu. Jadi yang latar belakang saya itu, ya. Jadi bagaimana kita berusaha merubah dari hal-hal yang sebelumnya kurang, ya, bukan tidak ada, tapi kurang terimplementasi. Sekarang kita implementasikan dengan baik dengan mengkaji apa saja budaya-budaya positif dan bagaimana kita mengimplementasinya kepada anak seperti itu. Maka saya menyusunlah sebuah pembahasan agar kita sama-sama di sini berbagi, ya. Maka berkaitan dengan budaya positif ini. Tujuan dampak dari yang akan saya lakukan itu adalah bisa menumbuhkan budaya positif atau dengan memberikan nilai-nilai kebajikan atau mencontohkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa. Kita berusaha anak didik kita seperti itu. Kemudian budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas, ya. Kemudian yang kedua, terimplementasinya nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Kemudian kita membiasakan budaya positif pada anak sehingga menciptakan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Kemudian memancing lagi, menumbuhkan sikap kolaboratif, tanggung jawab, teguh pendirian dan komitmen. Kalau komitmen sangat erat sekali hubungan dengan nanti materi kita yang akan selanjutnya. Menumbuhkan budaya positif pada diri peserta didik dengan motivasi intensif, berarti dari dalam diri anak, di mana anak itu bisa tergugah untuk berbuat kebajikan seperti itu. Kemudian memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengemukakan ide-ide dan mampu berkolaborasi mengembangkan ide-idenya tersebut. Yang menjadi tolak ukur di sini, yang pertama, peserta didik dapat membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama. Peserta didik mengimplementasikan nilai-nilai profil dan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Kemudian peserta didik merasa bahagia, aman dan nyaman berada di kelas dengan adanya keyakinan kelas. Peserta didik terbiasa untuk selalu berbuat kebajikan dan menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang seperti saya bilang tadi menjadi kebiasaan, ya. Peserta didik mampu menjadikan budaya positif sebagai kebiasaan, komitmen terhadap keyakinan kelas. Peserta didik melakukan keyakinan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama. Oke, untuk lebih rincinya nanti saya jelaskan satu-satu. Dukungan yang dibutuhkan. Tanpa dukungan, otomatis kita tidak akan bisa mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah. Seperti salah satunya sekarang, saya butuh ibu-ibu dan bapak-bapak untuk membantu saya dalam kegiatan implementasi ini. Yang pertama, saya dari kepala sekolah yang bertanggung jawab, kemudian dari warga sekolah yang lainnya, misalnya wakil dan guru-guru. Kemudian ada lagi dukungan dari teman sejawat, wakil, kepala sekolah dan TU, dukungan dari orang tua murid, kemudian fasilitas yang dibutuhkan.
budaya positif. Apa sih budaya positif? Kita masih terngiang dalam pikiran kita budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai keyakinan yang bersifat universal atau secara umum. Bagaimana nilai-nilai tersebut nantinya yang diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan kita, seperti itu ya. Namun sebelumnya kita banyak menuntut, bukan menuntut ya. Kita juga banyak menuntut, bukan menuntut. Namun yang budaya positif ini dalam lingkungan sekolah kita harus menuntut peserta didik tersebut, bukan banyak menuntut seperti itu. Untuk tugas ini kamu harus berpakaian rapi, kalau tidak seperti ini, nah itu yang tidak boleh ya. Kemudian kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Maka saya dari budaya positif itu kan sangat banyak dan beraneka ragam. Maka kalau yang saya ambil sekarang berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu atau sama dengan kesepakatan kelas ya. Itu pernyataan-pernyataannya secara umum atau secara universal yang disepakati antara siswa dengan gurunya di kelas tersebut, seperti itu. Atau di lingkungan sekolah seperti adanya di sekolah kita mengenai kesepakatan sekolah kemarin. Berikutnya ini dokumentasi, berarti ini proses saya melakukan kegiatan ini, mulai dari minta izin, berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian baru berkolaborasi dengan beberapa pihak yang lain. Membuat kesepakatan bersama sesuai siswa dalam implementasi keyakinan kelas. Ini bentuknya. Yang pertama, kita membuat kesepakatan dengan siswa tersebut terlebih dahulu. Setelah kita sepakati, kita buat dia masing-masing dulu menulisnya. Nanti masing-masing kan punya pendapat apa hal-hal baik yang harus kita lakukan di kelas kita ini. Kemudian kita suruh dia mencatatnya masing-masing dulu. Setelah itu nanti mana yang sesuai dengan kesepakatan kita bersama-sama. Kita suruh dia menempel dulu. Misalnya masing-masing siswa boleh dua orang siswa untuk menempelkan di depan. Kemudian baru kita sepakati apakah kan beraneka ragam itu anak-anak itu menulisnya mungkin ada hal yang dia perlu tahu, mungkin hal kalimat negatif yang digunakannya. Maka nanti kita berkolaborasi dengan siswa-siswa tersebut mana yang bisa kita pilih, tapi tetap berdasarkan kesepakatan di kelas tersebut, seperti itu. Dia bukan kesepakatan kelas antara guru dengan siswa ya, tapi kesepakatan itu antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa juga, seperti itu. Jadi mungkin yang idenya ini kurang seperti kita dalam kelas kan berkolaborasi, tapi pendapat ini kurang tepat, pendapat ini tepat. Nah yang ini tetap kita arahkan, nanti kawannya coba melengkapi gimana yang lebih lengkapnya, seperti itu. Sama dengan itu. Kemudian beberapa keyakinan kelas yang saya buat, mulai dari masuk kelas tepat waktu, kemudian menerapkan sebelum sapa salam, kemudian berdoa sebelum sudah belajar, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, kemudian menjaga kebersihan dan tunjukkan keamanannya. Di situ langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal pembelajaran, kemudian saling berbagi dan menghargai pendapat orang lain, kemudian bertutur kata sopan dan santun, dan tetap berpakaian rapi dan bersih. Nah itu salah satu contoh dari kalimat-kalimat keyakinan kelas. Maka secara mungkin saya mengajak ibu-ibu dan bapak semuanya untuk melihat beberapa contoh tersebut agar bisa kita implementasikan di sekolah kita. Ya. Lalu kita ke
siswa lagi, kita dari peserta didik 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada namanya untuk bertahan hidup, ya. Bagaimana sih sebenarnya bertahan hidup di sini? Yaitu otomatis kebutuhan hidup itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis dan bertahan hidup untuk kesehatan, rumah dan makanan dan kebutuhan biologis juga seperti itu. Kalau kita melihat dari anak kita melihat dari karakternya juga bisa dilihat dari bertahan hidup ini. Kita lihat dari kebutuhan dia itu pada kehidupan sehari-harinya atau pada kesehatannya. Kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Ini sangat jarang kita lakukan di sekolah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah memberikan kasih sayang dan rasa diterima oleh siswa tersebut dengan mengucapkan sayang, ya. Tapi kita mengucapkan sayang dengan implementasinya berkoar-koar. Kita misalnya mengucapkan sayang, namun prakteknya nanti nilai-nilai misalnya kalimat-kalimat yang negatif. Misalnya seperti ini, kamu tidak memakai pakaian yang rapi ya? Kenapa seperti itu? Nah, berarti itu tidak apa nilai negatif kan? Tetap nilai negatif di situ dari kita tidak tadi itu. Ya, tapi bukan seperti itu caranya. Kalau biar anak itu ada rasa kasih sayang yang timbul dalam dirinya seperti itu. Dia akan psikologinya dulu. Psikologinya bagaimana dia simpati anak itu terhadap melalui tutur kata dan pola tingkah laku kita seperti itu. Jangan kalau kita sebagai seorang guru aja bisa menebak, ya. Halo saya, apa kabarnya? Kamu ini baiknya, seperti itu. Tapi kalau implementasinya tetap di bawah, kamu tidak mengerjakan ini kenapa? Akan diawali dengan yang negatifnya seperti itu. Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Misalnya seperti itu. Di kelas kita lebih mengutamakan anak-anak yang berprestasi. Sebenarnya sekarang ini dengan membagi kelas tidak ada kelas unggul itu salah satu juga dari penguasaan. Kenapa? Karena nanti akan memilah-milah itu akan menimbulkan mengunggulkan diri sendiri seperti itu. Ya, mengunggulkan diri sendiri, maka timbullah nanti dia hanya mengharapkan penghargaan. Sebelumnya saya juga tidak mengetahui sih apabila memberikan penghargaan kepada anak yang terlalu berlebihan, ternyata ada di dalamnya orang yang tersakiti. Seperti itu. Ya, jadi kalau dari penguasaannya seperti itu. Kemudian kebutuhan yang berikutnya kesenangan, yaitu kesenangan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa misalnya. Itu makanya adanya kita ada yel-yel misalnya. Kalau sudah bosan misalnya bekerja di kelompoknya kan, maka kita kasih seperti itu. Tapi bukan berarti dari pagi sampai siang ada 10 kali itu disebut terus, itu bukan seperti itu. Tapi kita memberikannya lihat situasi dan kondisinya, ya. Lihat situasinya bagaimana keadaan anak sekarang, maka kita gunakan itu. Kemudian dalam pembelajaran yang bersifat teori tidak dibutuhkan oleh orang sekarang ini. Mengajarkan teori itu tidak dibutuhkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Namun yang dibutuhkan adalah keterampilan dari setiap peserta didik, ya. Dari keterampilannya gimana, dari penerapannya gimana, dari implementasinya gimana, ya. Kemudian di dalam kelas itu kita kan bisa memvariasikan model pembelajaran. Jadi anak-anak lebih senang dengan model-model pembelajaran yang kita gunakan. Kemudian permainan-permainan.
bedakan ya model pembelajaran dengan permainan-permainan yang kita gunakan. Kalau model pembelajaran berarti misalnya kita menggunakan PBL, ya, problem basic learning atau proyek basic learning, kemudian atau kooperatif, integrated reading, composition, membaca dan menulis. Kalau di bahasa Indonesia kooperatif, jigsaw, misalnya model-model itu yang kita gunakan. Namun di dalam itu ada kita berikan permainan-permainan yang bisa menimbulkan anak itu tidak jenuh dalam belajar. Bapak Ibu semuanya, itu yang kita gunakan itu akan mengarah nanti ke arah karakter siswa. Ya, karakter siswa yang seperti ini apabila mendapatkan permainan ini gimana? Kita harus seperti itu. Apakah dia terbawa? Materi-materi yang kita berikan itu sama, namun cara dalam pemberian seperti saya bahasa Indonesia misalnya ya, menulis teks persuasif. Kalau menulis teks persuasif, kita bisa berdasarkan karakter siswa. Contohnya, misalnya teks persuasif kita ambil dari membuat poster. Yang kita cari apa tadi? Teks persuasifnya kan? Kalimat persuasifnya kan? Kalau seandainya teks persuasif kita ajarkan, itu sama dengan bahasa Inggris juga itu. Teks-teks itu saja yang diberikan kepada siswa, itu akan jenuh. Ya, akan jenuh. Ada anak yang tidak yang tidak hobi dia menulis seperti itu. Dia lebih hobi menggambar. Nah, kayak materi kemarin kan di papan kita itu, dia lebih hobi menggambar. Maka kita arahkan dia buat poster. Kalimat poster apakah ada kalimat ajakan? Iya, kalimat poster. Marilah cintai kebersihan. Berarti itu kalimat persuasi. Kemudian kalau misalnya anak hobi menulis tulisan-tulisan yang bervariasi, bawa dia untuk menulis slogan itu misalnya apa slogan misalnya yang bisa membuatnya melukis tulisan-tulisan, ya, kalau tadi di poster menggambar seperti itu, ya. Jadi kita tidak kaku dalam pembelajaran. Dan kalau di bahasa Indonesia sangat kelihatan sekali kalau nanti menjelaskan pengertian teks persuasif apa, itu tidak perlu sebenarnya. Tapi setelah kita berikan, sebenarnya apa sih teks persuasif itu? Kan nampak gambarannya ya. Dia tahu kalimatnya seperti ini, seperti kalimat ajakan. Itu yang kita lihat dari memberikan kebutuhan kesenangan pada anak dalam belajar. Kemudian ada lagi kebebasan. Kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan alam hidup seseorang. Ya, secara tidak langsung tadi di kesenangan juga sudah diarahkan. Kebutuhan akan kemandirian. Bagaimana anak itu mampu sendiri untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi dia bertanggung jawab dan optimis terhadap tugasnya. Kebanyakan sekarang anak kan kita mengerjakan tugas ini ya, tapi dia mengatakan saya tidak bisa Bu, saya tidak bisa Pak, katanya. Kemudian atau setelah berjalan tugasnya, saya tidak selesai Pak karena tidak bisa. Pengaruhnya apa itu? Itu akibat dari dia tidak diberi kebebasan tadi, kebebasan memilih mana yang disenanginya, seperti itu. Contohnya dia tidak pandai seperti tadi itu di media pembelajaran, dia tidak suka dengan menulis teks seperti itu, ya, bosannya seperti itu. Tapi kita arahkan dia ke menggambar. Apakah materi pelajaran kita tercapai? Tercapai. Tujuan kita apa tadi? Menemukan kalimat persuasif di dalam teks persuasif seperti itu. Jadi bentuk-bentuknya kita variasikan. Di guru kita lanjutkan yang namanya segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya kita menemukan anak-anak yang melakukan kesalahan atau anak-anak bermasalah, maka kita sebaiknya melihat dari segitiga restitusi ini. Restitusi itu tujuannya untuk mengarahkan kita ke arah nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, yang pertama, misalnya kalau ada anak, misalnya contohnya mencontek di kelas atau membuang sampah sembarangan, seperti itu. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas tadi kan? Kita sudah membuat keyakinan kelas, tapi
masih ada yang melanggarnya, misalnya seperti itu, maka kita beri pengarahan ke anak tersebut atau prosesnya kita buat lewat segitiga restitusi ini. Yang pertama, tahapnya itu kalau anak bermasalah kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Ya, bagaimana cara menstabilkan identitas? Jadi kalau ada anak yang salah atau melanggar peraturan, jangan langsung dijudge dia. Nah, kamu telah melakukan ini hukuman buat kamu. Kalau kamu tidak melakukan ini, awas, misalnya seperti itu. Atau langsung ke BK. Dikit-dikit misalnya anak masalah di kelas langsung ke BK. Itu tidak boleh seperti itu. Harus berjenjang dulu. Kita yang guru mata pelajarannya, yang mengatasinya dulu. Nanti baru ke BK, baru nanti ke sekolah. Lewat apa? Lewat segitiga restitusi. Di kelas lewat segitiga restitusi, di di wali kelas lewat segitiga restitusi, di kepala sekolah pun lewat segitiga restitusi. Yang pertama itu kita segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, ya. Misalnya kalimatnya seperti ini, ya Bapak Ibu ya. Kalau menstabilkan identitas ini, Bapak lihat kamu tadi misalnya ada masalah dengan guru, misalnya ada masalah dengan guru ya. Kenapa itu? Nah, misalnya seperti itu. Apa sih yang terjadi? Nah, seperti itu. Ya, kita tanya dulu, jangan langsung kau ini lari ini itu. Itu tidak boleh. Ya, jadi kita langsung menstabilkan identitas. Tapi kan emosinya kan dia kan merasa bersalah karena tadi sudah melakukan kesalahan atau tidak mengerjakan tugas atau membuli kawannya lah, seperti yang kebiasaannya seperti sekarang itu mengejek nama orang tua kan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kita panggil anak tersebut, kemudian apa masalahnya? Kenapa kamu seperti itu? Misalnya ada apa? Kita tanya seperti itu dulu. Baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah, ya. Tidak validasi tindakan yang salah apa tadi kamu kenapa? Ya, kamu ada yang dirugikan nggak di situ misalnya? Kalau seandainya kamu melakukan itu, masa dirugikan nggak? Ya, misalnya seperti itu. Kalau dirugikan, berarti kamu merugikan diri kamu sendiri juga kan? Kalau tidak menghargai orang, berarti kita lari dari keyakinan kelas kita kan? Misalnya seperti itu. Maka kamu tahu dengan keyakinan kelas itu yang kita buat. Tahu Bu, apa itu? Kamu tahu kan? Masih ingat bahwa kita harus selalu menghargai orang lain, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan kelas. Karena itu kamu sudah tahu keyakinan kelas yang telah kita buat, maka kamu bisa berbuat baik kan? Ya, bisa berbuat baik kan? Bisa seperti itu. Atau sebelum keyakinan kelas kita bisa juga seperti ini. Kita juga memposisikan diri kita ibu juga bisa tak pernah membuat kesalahan, misalnya seperti itu. Tapi kita tidak selalu berbuat salah seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir itu berusaha meyakinkan anak itu. Karena siswa kita itu kita kembalikan. Kamu udah tahu keyakinan kelas, maka kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Kamu kan tadi sudah menyatakan bahwa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Kita sudah jawab. Sekarang ini mari kita bersama-sama untuk memperbaiki ini. Dan kamu bisa kan untuk melakukan tidak bisa kan kamu untuk berbuat baik di sekolah lagi, bisa bukan seperti itu. Maka proses segitiga restitusi itu penerapannya yang dilakukan seperti itu. Jadi kita kaji dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan.
Kemudian 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu semuanya yang sering terjadi di kita, ya. Dan telah kita implementasikan, namun belum kita kontrol dengan baik, seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Kita harus tahu dulu, ya. Makanya saya berbagi dengan Bapak Ibu sekarang ini 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum. Menghukum itu biasanya fisik dan verbal atau secara langsung. Misalnya walaupun sedikit, misalnya mencubit sayang, itu tidak ada kata-kata mencubit sayang, ya, seperti itu. Itu hanya sabotasi saja dalam bahasa atau dalam kalimat. Atau kata-kata yang kasar, kamu ini seperti ini, tidak mau mengerjakan tugas sudah berapa kali. Nah, tapi bukan berarti kita membiarkan anak tersebut karena tidak boleh hukum. Biasanya kan terlambat menghukum, berdiri di depan tiang bendera, atau yang terlambat berlari sekeliling lapangan. Itu ternyata salah. Saya juga baru tahu seperti itu. Ya, ternyata itu termasuk dalam menghukum. Ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita membuat anak itu tidak nyaman. Bagaimana dia tidak nyaman atau merasa rendah diri atau bersalah? Anak itu kita apakan? Misalnya seperti ini. Bapak kan udah Bapak kasih tahu ke kamu bahwa kita harus selalu datang ke sekolah tepat waktu. Misalnya seperti itu. Kemudian kamu tidak kasihan melihat bapak yang sudah misalnya yang sudah mengasih tahu tiap hari mengenai ini, atau kamu tidak misalnya tidak merasa melanggar itu seperti itu. Jadi dia merasa terbebani, akhirnya sampai kalian anak itu merasa disudutkan terus, apalagi di kelas yang sering seperti ini. Kamu gak ingat misalnya orang tua kamu sudah capek memberi uang, tapi kamu buang-buang hasilnya. Kamu sudah diberikan fasilitas di sekolah untuk ke sekolah, tapi kamu buang-buang apa yang diberikan kepercayaan sama. Jadi dia merasa terbebani dengan hal-hal tersebut. Itu juga tidak bagus. Kemudian sebagai teman ini udah banyak sih. Dengan kita ajak misalnya dengan mengucapkan tadi melalui kata-kata persuasif, humor, hubungan baik, itu juga menimbulkan negatif dan positif. Ya, kalau hubungan sudah terlalu dekat dengan siswa, itu omongan kadang, perlakuan kadang itu sudah tidak benar lagi. Kadang-kadang sudah tidak ada tata krama. Seperti itu. Karena yang mengajakkan kita, mengajak kita untuk mengajak anak tadi sebagai teman. Hai, apa kabar? Misalnya, kamu ini bagaimana keadaannya di rumah ini? Misalnya Pak, kata-kata seperti itu kita gunakan. Kemudian ternyata Bapak Ibu pemantau ternyata kurang efektif juga posisi kontrolnya. Ya, padahal katanya kalau yang ini kita membatasi. Jadi sebagai teman tidak boleh kan, sebagai pemantau juga tidak boleh. Pemantau itu kita melihat saja dari jauh, kemudian langsung mengeksekusi. Nah, misalnya ada yang melanggar, langsung mengeksekusi dan mengaitkan dengan peraturan sekolah. Tidak boleh ini. Kamu konsekuensinya apa? Apa yang akan terjadi nanti? Nah, apa yang kamu lakukan, apa yang akan berakibat terhadap apa yang kamu lakukan ini, seperti itu. Kemudian manajer, ada nampak tanda panah saya ke bawah, ya, tanda panah saya ke bawah. Kalau secara garis besar, maka sebagai manajer inilah yang paling efektif posisi kontrolnya. Kenapa saya kali garis satu persatu tadi? Karena kita melihat dari belakang dulu apa yang mendukung dari kegiatan manajer ini. Itu guru itu berusaha untuk menyelesaikan masalah, ya, bukan membuat masalah lagi atau nambah mempermasalahkan dengan orang tuanya lagi.
Masalahnya cuma, misalnya masalahnya cuma sedikit, harus datangkan langsung orang tuanya tanpa kita kita lakukan segitiga institusi dulu di pada saat kasusnya di kelas ini. Seperti itu. Manajer ini kita minta anak itu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ya, jadi kita mengarahkan dia bagaimana perilaku dia nantinya. Maka segitiga institusi itu cocok kita terapkan untuk posisi kontrol ini, karena prosesnya dari awal identitas, kemudian validasi, kemudian baru kembali ke keyakinan, keyakinan kelasnya seperti itu. Ya, tujuannya ini anak itu menemukan solusinya. Seperti tadi di akhir kan, oh iya Bu, saya salah, saya ini saya akan berusaha berbuat lebih baik lagi. Jadi dia tidak merasa terbebani. Berarti dia merasa bahagia kan, walaupun dia pernah melakukan kesalahan, tapi dia setelah diselesaikan dia merasa nyaman kembali di kelas. Kalau misalnya kita lah dulu kan, kalau bermasalah dengan guru, kena marah sama guru, untuk hari berikutnya kita mungkin agak nengok dari jauh kan, atau diam aja. Dia karena terbebani, jadi siswa itu tidak nyaman. Kalau seperti itu, apakah pembelajaran akan berjalan dengan baik? Tidak akan berjalan dengan baik, karena orang dalam keadaan tertekan di situ. Ya, oke, kita lanjut. Bapak Ibu, telah selesai. Ya. Oke, demikianlah kegiatan kita ini implementasi yang telah saya jelaskan tersebut. Kita saling berbagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan Bapak Ibu termotivasi juga untuk bertanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Yasir Ilham yang sudah memaparkan ya mengenai budaya positif yang sudah Pak Ilham lakukan, dan diharapkan kita semua lebih mampu termotivasi untuk mencoba membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Kemudian kita mulai memahami bagaimana kebutuhan murid kita. Kemudian kita bisa mengambil sebuah posisi kontrol seorang guru yang tadi disampaikan oleh Pak Ilham, bahwa posisi kontrol seorang guru ada sebagai penghubung, ada sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham bahwa selama ini kita selalu berada pada posisi penghubung dan perasa bersalah. Padahal posisi tersebut hendaknya kita mulai hindari. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan, saran ataupun pendapat dari ibu-ibu sekalian dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ilham, dipersilakan. Bu Kasmasari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan satu atau dua pertanyaan berkenaan dengan budaya positif dan bentuk keyakinan kelas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ilham yang sudah memberikan penjelasan kepada kami sebagai seorang guru bagaimana sih menerapkan atau mengimplementasikan budaya positif kepada siswa kita. Saya ceritakan bahwa pada dasarnya budaya positif itu sebenarnya saya pribadi sudah saya terapkan kepada siswa saya, di mana setiap kali saya memulai pembelajaran atau pertama sekali saya masuk ke dalam kelas, saya selalu membuat yang namanya, mungkin di sini namanya adalah keyakinan kelas, tapi saya membuat di situ adalah kesepakatan antara guru mata pelajaran dengan siswa. Nah, ada beberapa poin yang
saya sampaikan setiap kali saya masuk ke kelas tersebut ada beberapa poin-poin yang harus siswa saya patuhi setiap saya masuk ke dalam kelasnya. Namun demikian, setiap pada saat kami membuat kesepakatan tersebut, siswa semuanya sudah sepakat. Artinya mereka setuju dengan apa yang saya sampaikan. Salah satu contohnya adalah saya menginginkan para siswa saya setiap kali ada tugas-tugas atau latihan yang saya berikan kepada siswa, sebisa mungkin mereka mengikutinya. Itu kesepakatannya semuanya. Saya tanyakan bagaimana anak-anak, apakah ini bisa kita penuhi bersama, setuju. Tapi pada kenyataannya kesepakatan itu selalu ada yang melanggarnya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana sih sanksi yang harus kita berikan kepada siswa yang tadinya sudah kita berikan kesepakatan bersama. Maksud saya ini seperti yang dicontohkan tadi, ada 5 posisi kontrol tadi, ada beberapa poin yang tidak boleh kita terapkan pada siswa, misalnya menghukumnya atau membuat anak merasa bersalah dan lain-lain ya. Saya sudah coba itu semua juga, tidak memberikan hukuman, artinya memberikan maunya apa sih anak ini. Nah begitu. Kalau memang tugas-tugas yang saya berikan ini sulit, saya bilang kamu boleh memilih yang menurut kamu lebih mudah lagi. Nah, tapi ternyata si anak ini tidak juga bisa memenuhi apa yang saya harapkan. Jadi saya mau solusinya dari Pak Ilham, apa sih sanksi yang pertama ya? Apa sih sanksi yang harus kita berikan kepada siswa yang bermasalah tersebut, khususnya sanksi yang mendidik anak tersebut, biar dia merasa oh ya saya juga harus mengikuti apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua adalah posisi kontrol tadi. Posisi kontrol tadi disebutkan bahwa kita sebagai guru itu lebih baik mengambil posisi kontrol sebagai manajer, ya, karena memang saya bukan munafik, saya pribadi mungkin membunuh sudah pernah saya coba, yang membuat siswa merasa bersalah sudah pernah saya coba, dengan teman pemantau dan lain-lain sudah saya pernah coba, tapi risiko yang dihadapi anak itu tidak berubah sama sekali. Dan akhirnya di manajer ini saya coba juga, sudah saya coba mendekati anak, mencari permasalahannya atau berbicara empat-empat kepada anak, tidak di depan teman-temannya. Kalau di depan anak teman-teman lain mungkin bisa menjatuhkan si anak langsung. Tapi masalahnya khususnya di kelas saya 75 itu ada anak yang sama sekali tidak bisa diberikan masukan sekalipun kita lakukan secara persuasif tadi. Empat mata, orang tuanya, bicara dengan baik, kemudian di depan kita, saya biasanya menyelesaikan permasalahan anak itu tidak masuk ke BK, tapi saya sendiri dulu sebagai wali kelas menyelesaikannya. Tapi kalau menurut saya sudah tidak mampu, baru saya akan ke BK. Tapi ini 2 kali, 3 kali saya coba proses di anak, itu nampaknya tidak ada kemajuan. Nah, bagaimana solusi kita sebagai wali kelas? Karena saya juga berharap saya tidak sampai membawa anak saya ke ruangan BK, karena itu bermasalah nantinya ke depannya. Maka saya sebagai wali kelas, bagaimana sih solusi yang terbaiknya agar anak saya ini bisa sadar bahwa apa yang dilakukannya ini berisiko buat dia ke depannya. Jadi saya mau juga solusi atau masukan dari Pak Ilham, cara yang terbaik yang dapat saya lakukan sebagai seorang wali kelas, karena di sini dikatakan kita tidak boleh menuntut, tapi bagaimana cara kita menuntut si anak ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kasmasari atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan Pak Ilham. Pertanyaan pertama itu mengenai keyakinan kelas. Sudah dibuat keyakinan kelas, namun ternyata masih ada yang melanggar apa yang bisa kita lakukan. Kemudian poin yang kedua yang dipertanyakan oleh Ibu Kasmasari, sudah berusaha memposisikan seperti yang disampaikan tadi, tapi tetap akan melakukan perbuatan yang berulang-ulang, kesalahan yang berulang-ulang. Bagaimana tanggapannya? Akan berbicara kepada Pak Ilham. Terima kasih Ibu Elva. Terima kasih juga buat Bu
Bu Sari adalah memberikan mengeluarkan undang-undang berkaitan dengan implementasi budaya positif dalam bentuk keyakinan luas seperti itu. Seperti ini Bu Sari, yang telah Bu Sari lakukan itu sudah sangat bagus kan? Ya, yang itulah Ibu Sari lakukan itu sudah sangat bagus sekali. Memproses anak dengan baik, memanggilnya dengan baik, itu sudah sangat bagus ya. Itu mungkin saya masih jauh dari situ. Tapi yang dijadikan kebiasaan itu yang sangat sulit. Kalau kita sebagai seorang guru tidak akan pernah bosan-bosannya untuk melakukan hal baik buat siswanya, walaupun kadang-kadang secara langsung atau secara waktu jangka pendeknya tidak bisa terselesaikan. Namun jangan lupa oleh Bu Sari, jangka panjang besok apa yang Bu Sari lakukan itu akan diingat oleh anak. Ya, tapi Bu Sari adalah karena anak misalnya melakukan ini, kemudian Bu Sari sudah saya tidak mau apalagi karena ini nggak mau berubah-ubah. Saya berubah keyakinan jelas kok, tapi ini nggak berubah. Tapi Bu Sari, seandainya Bu Sari lakukan itu sampai dia tamat, walaupun dia tidak lupa, di akhir nanti mungkin dia tidak tahu kita kan nasibnya, mungkin dia hanya nama Bu Sari yang ingat oleh dia. Inilah yang dilakukan oleh guru saya dulu sehingga saya bisa menjadi seorang yang seperti ini, sukses sekarang. Itu bentuknya tidak harus kita lakukan harus berefek langsung. Kita efeknya kita tapi memperbaiki masa depan peserta didik atau memperbaiki masa depan generasi bangsa. Seandainya banyak yang Bu Sari sampaikan dengan memakai pola restitusi, ya, segitiga restitusi yang telah Ibu Sari lakukan, saya lihat itu dari keyakinan telah sudah dilakukan atau saya lihat sudah ada di situ segitiga restitusi. Jangan Bu Sari memikirkan hasilnya apa seperti itu. Misalnya hasilnya anak harus berubah saat itu, tapi Bu Sari berpikir efeknya jangka panjangnya anak ini akan menjadi apa. Ingat Bapak Ibu semuanya, kalau seandainya anak itu tidak bisa kita jamin anak pintar untuk sukses di masa depan, tapi anak-anak seperti inilah yang bisa sukses di masa depan. Ya, maka generasi ini yang perlu kita pupuk, walaupun kita udah capek menuntunnya dengan baik, itu yang kita pupuk sehingga tumbuh dia dengan baik. Siapa yang mau anak perampok mendapatkan suaminya perampok misalnya seperti itu? Jadi orang walaupun dia berbuat kesalahan, pasti dia akan mengingat kata-kata yang Bu Sari sampaikan itu. Nggak mungkin nggak ingatnya. Tapi cuma sekarang sepintas dia berefek karena terlalu sering kita menuntunnya, memanggilnya, akhirnya dia apa nama kita juga pernah apa nama dia. Seperti beberapa kasus yang telah kami pelajari kemarin dan telah kami bahas, efeknya jangka panjangnya sangat luar biasa kepada siswa tersebut. Maka Bapak Ibu, saya juga belajar di sini sebagai seorang guru, kita mengingatkan, tidak buat tugas lagi diingatkan, tidak buat tugas lagi diingatkan dengan tetap memakai kita segitiga restitusi itu. Tetap kita apakan. Pokoknya kita kan tadi kita di sekolah ini berusaha menuntut anak agar anak tersebut merasa nyaman, merasa bahagia. Kalau misalnya Bu Sari kalau tidak mau misalnya udah 10 kali misalnya ini sudah terserah kamu lagi aku dan pasangan. Nah itu kata-kata itu yang tidak boleh kita sebagai pendidik itu. Dia mau tugasnya kenapa tidak mau tugas ini ada solusinya. Kamu akan berusaha berbuat baik untuk berikutnya untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan. Kalau misalnya seperti itu kan kita telah di kesepakatan kelas kita tapi berbuat lagi ya. Nah seperti itu ya kayak gitu. Jadi jangan jangka pendek atau kita menimbulkan efeknya implementasi yang Bu Sari lakukan itu harus hari ini, harus bulan ini, harus di kelas ini, bukan seperti itu.
tapi kita memikirkan untuk masa depan anak itu. Mungkin di SMA dia berubah drastis. Kebanyakan kan kayak gitu kan. Malahan kalau sudah kuliah, besok datang aja Bu Sari. Oh iya, saya sudah seperti ini sekarang. Nah, pasti dia seperti itu. Itu Bu Sari. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, manajer, ya. Sebenarnya secara tidak langsung yang bisa dilakukan sudah bagus, sudah posisi manajer. Cuma kita poles sedikit lagi dengan posisi kontrol yang paling bagus itu apa? Bu Sari tadi menggunakan misalnya posisi teman, sedikit juga tak apa-apa, sedikit juga tak apa-apa sebagai posisi teman, asal jangan hukum aja. Tapi sedikit tidak ada apa-apa. Di pemantau sedikit juga tak apa-apa, tapi tidak memberi jarak. Kalau pemantau ini sedikitnya itu apa? Hanya sebagai pemanis. Nah seperti itu boleh, tapi jangan menekankan pada teman dan pemantau ini, ya. Tapi kalau menghukum dan membuat merasa bersalah, ya janganlah seperti itu, mematikan karakter siswa. Tapi sebagai teman, tapi sebenarnya tidak bagus juga, tapi dipoles sedikit boleh. Nah, di pemantau juga dipoles juga dikit boleh. Tapi yang bagus yang kita tekankan di manajer ini. Di manajer ini dia terkontrol. Ibu menggunakan tadi segitiga restitusi karena strukturnya sudah benar, langkah-langkah yang ibu lakukan sudah benar. Jadi pada saat di manajer kelihatan anak itu tidak merasa terbebani, maka dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan tersebut. Kemudian perilakunya otomatis lambat laun akan berubah, walaupun seperti saya kembalikan yang tadi, efeknya tidak langsung. Jadi memang besar tanggung jawab kita sebagai seorang guru, sampai tidak habis-habisnya, sampai mati itu kita tidak habis-habisnya bagaimana kita menuntun anak ke arah yang lebih baik. Seperti itu Bu Sari. Oke. Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Terima kasih Pak Ilham atas jawabannya. Bagaimana Bu Sari? Alhamdulillah. Ibu yang lain apakah masih ada tanggapan? Ini atau yang kursi primordial? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT hingga pada hari ini kita bisa bersama di sini berbagi ilmu. Di sini materi kita tentang 5 posisi kontrol. Ya. Sebenarnya sebagai seorang guru, semuanya mungkin sudah kita lakukan. Kita mungkin pernah menghukum siswa, walaupun hukumannya itu kecil. Pernah juga menjadi siswa sebagai teman dan posisi manajer. Nah, menurut saya sebenarnya sepakatlah dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu posisi kita sebagai guru. Namun kadang-kadang kita ini kan manusia biasa. Ada mungkin posisi kita sebagai guru itu happy dan relax. Begitu juga halnya dengan siswa kita. Nah, kadang-kadang kita lagi posisinya kurang baik, menemukan siswa yang datang terlambat. Saya setuju tadi kalau siswa kita datang terlambat, mungkin kita tidak bertanya mengapa kamu terlambat. Kalau saya biasanya siswa masuk, siswa itu tahu kalau saya sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia tidak mau masuk. Dia berdiri, saya persilakan. Sebilang kadang saya bertanya karena cuaca hujan, apa yang mau hujan ya? Iya men. Oh begitu. Tinggalnya di mana? Di situ. Siapa yang mengantar tadi? Orang tua. Oh iya. Tapi lain kali usahakan ya lebih cepat, seperti itu. Namun kadang-kadang ada juga mood kita yang tidak baik. Nah, tanpa kita sadari kadang kita, mengapa terlambat ini? Karena anak itu seringkali terlambat.
Mungkin kalau 1 kali, 2 kali kita bisa bermanis-manis. Nah, terus itu kalau sebagai manajer ya mungkin itu yang lebih baik kita mengontrol siswa dengan ya kita kolaborasi lah semuanya sebagai manajer, tapi menghukum itu memang tidak baik. Tapi kadang-kadang bagaimana kalau anak itu sendiri, misalnya begini, saya pernah menemukan seperti ini. Saya nggak tahu apa di kelasku dia punya kesepakatan dengan wakil di kelasnya, nggak tahu. Ketika dia tidak mengerjakan tugasnya, langsung dia mengatakan, "Mem, saya kerjakan tugas saya sekarang boleh?" Biarlah saya duduk di lantai. Padahal saya tidak pernah meminta dia duduk di lantai gitu. Nah, saya bilang silakan, tapi bukan hanya meminta kamu duduk di lantai. Saya kasih waktu berapa menit kira-kira kamu mengerjakan tugas? 20 menit. Oke, silakan 20 menit gitu. Nah, itu pernah terjadi. Bagaimana? Bapak boleh kita seorang guru seperti itu. Itu dia sendiri yang meminta, tapi kita tidak minta dia menghukum dia secara langsung, tapi mereka merasa sudah terhukum mungkin ya, karena kita kalau saya di dalam kelas jarang memberikan siswa PR pekerjaan rumah, tapi kalau tidak selesai saya selalu mengatakan nanti dilanjutkan di rumah gitu. Nah itu yang kedua pertanyaan saya, bolehkah kita nih sebagai seorang guru, tadi kan kita di sini banyak sekali aturan-aturan, kita nggak bisa menegaskan anak yang kemampuannya lemah. Jadi kalau ada tugas tidak selesai dengan dia, boleh kita mengatakan silakan melanjutkan di rumah. Dan mungkin ada efeknya juga, ada beberapa orang yang malas itu ikut-ikutan gitu, ingin melanjutkan di rumah, padahal di rumah tidak dilanjutkan gitu. Nah, di sini kita sebagai seorang guru agak bingung juga kita. Mau kita tekankan dia selesai pada waktunya, sementara anak ini memiliki kemampuan yang kurang. Nah, saya sering melakukan itu, tetapi saya selalu mengontrol anak-anak yang mampu mengerjakannya tepat waktu. Sementara untuk anak-anak yang kurang, nanti saya kasih tahu silakan dilanjutkan di rumah, tapi janji besok ketika masuk kamu sudah selesai mengerjakan tugas dan diserahkan tanpa saya meminta. Ya begitu, itu kesepakatan saya kalau dengan siswa di kelas. Ya bermacam-macam yang kita temui, ada yang menyelesaikan dan ada tidak yang menyelesaikan. Kadang saya sampai lupa, ini kan tugas saya. Oh yang tahun kemarin ya kata saya. Enggak men, yang minggu kemarin katanya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung semua guru ini sudah melakukan semua poin-poin di sini. Cuman kita tidak tahu ini namanya apa. Ini posisinya sebagai temankah, sebagai penghukumkah, sebagai manajerkah. Tetapi semuanya itu sudah kita lakukan. Dan mudah-mudahan untuk berikutnya karena sudah kita pelajari, karena memang kita pikir jangankan murid, anak kita di rumah saja, kalau dimarah-marah tidak akan selesai. Tapi kalau kita membuatnya senang, bahagia, pasti diselesaikan walaupun lamban. Nah, pertanyaan saya di sini, bolehkah kita menerima dan kelambanan anak tersebut gitu? Nah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama yang saya tangkap tadi, ada anak yang sudah merasa dirinya salah, tidak menyelesaikan tugas, kemudian dengan kesadarannya sendiri dia menyampaikan ingin menyelesaikan tugas tersebut. Nah, apakah itu bagaimana? Apakah saya sudah benar? Karena bukan saya yang guru, jadi kontrolnya bagaimana? Kemudian yang kedua, di dalam proses pembelajaran ada anak yang mempunyai kemampuan yang terbatas. Nah, yang kegiatan pembelajaran ada tugas itu diselesaikan di rumah. Nah, kemudian bagaimana solusi yang terbaik? Terima kasih pada Pak Ilham Silahkan.
kasih Ibu. Terima kasih Bu Maria atas pertanyaannya. Ini saya berbagi. Kita sebagai seorang guru memang besar tanggung jawabnya Bapak Ibu. Mulai dari kita melangkahkan kaki ke sekolah sampai nanti di rumah ini kita masih memikirkan siswa kita. Kemudian seperti ini. Kalau memang kita mengakui kita semua manusia kan manusiawi, mempunyai khilaf, mempunyai sifat yang tergantung situasi dan kondisi. Namun untuk mengatasi anak Bapak Ibu itu tidak ada toleransinya untuk melihat situasi hati kita. Kita melangkahkan kaki untuk ke sekolah, untuk masuk ke kelas itu udah benar-benar mempunyai persiapan diri yang matang. Ya, kayak saya, kalau saya mau ngajar sekolah, kayak ke kelas itu, saya sudah persiapkan apa sih bentuknya seperti proyek kemarin Bapak Ibu kan ada juga di situ dan juga melakukan hal yang terbaik. Maka kita sebagai seorang guru jangan melihat kita yang ada masalahnya di rumahnya tadi, tapi cepat putar otak apa kreativitas yang harus kita lakukan. Nah, apa tindakan yang harus kita lakukan? Kita wajar melakukan hal hal yang manusiawi itu berkaitan dengan karakter masing-masing. Tapi kita kalau sudah mau ke sekolah, yang harus otomatis itu apalagi masuk ke kelas sudah punya persiapan, ya, mulai dari persiapan mental sampai persiapan dari pembelajarannya seperti itu, ya. Jadi kalau seandainya Bu Maria tadi menginginkan saya nggak bertanya seperti itu, tapi itu kan proses restitusi tadi yang Ibu lakukan sudah bagus. Jadi seperti itu kita jangan menjudge langsung kamu terlambat. Aku boleh bermak anak itu kan tidak benar kita berkata. Tapi Ibu menanya itu rumah kamu mana? Walaupun berkali-kali dia lakukan, Ibu kalau menanyakan seperti itu mencari solusinya berarti. Dan melihat dari apa dari bagian yang kita bahas berkaitan dengan menstabilkan identitas anak itu. Fokus yang seperti itulah awalnya. Baru nanti ditanya lagi, sehingga kembalikan lagi keyakinan kelas. Maka kita sebagai seorang guru tidak akan capek-capek. Jangan melihat suasana hati. Kalau suasana hati ada duit kita gembira, tidak ada duit kita tidak sedih, nakal. Atau masa perlakuan itu kita berikan kepada anak didik kita, padahal kita dapat duit akibat anak didik kita itu yang kita ajarkan itu karena profesi kita itu. Nah, maka tidak ada toleransi buat kita suasana hati, ya, kecuali kita dalam keadaan berduka. Itu pun kalau dalam keadaan berduka mungkin kita perlu membutuhkan waktu berapa untuk menenangkan diri. Tapi bukan berarti kita melampiaskannya pada anak seperti itu. Ya, yang Ibu lakukan Bu Maria sangat bagus sekali dengan mengapakan anak, dengan melihat masalah-masalah anak seperti itu. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan apa tadi Ibu ya Pak? Yang kedua berkaitan dengan manajer ini. Iya, apa tadi? Oh iya. Oh gini, anak itu pasti tidak sama semuanya, Bapak Ibu, pasti berbeda, ya. Dia mempunyai, namun di dalam pembelajaran kita kurikulum merdeka ini dengan menerapkan budaya positif juga. Jadi kita tidak boleh memilah-milah anak ini yang pintar, ini sedang, ini yang bodoh, ya. Jadi kita tadi kembali yang tadi kita bahas, kita variasikan apa pelajarannya, media pembelajarannya atau model pembelajarannya. Kalau misalnya kita variasikan media pembelajarannya, misalnya yang ini sukanya ini, ya, kita sekarang ini mencari kesukaan anak. Ini anak pintar ini dia melejit kemampuannya, ya. Itu namanya kemarin kami belajar diferensiasi namanya, ya. Jadi kalau ini melejit apanya, ini sedang,
ayam ini tertinggal terus, tiap buat tugas tinggal terus. Kita harus menuntut anak itu dari mana ketertinggalannya. Walaupun berkali-kali, mana kemampuan dia yang bisa. Contohnya kemarin kami diskusi model pelajaran matematik. Iyo anak itu tidak bisa perkalian, ya, tidak bisa perkalian, dipaksa juga perkalian. Mungkin bidangnya tidak di situ, ya, tidak di perkalian tersebut. Mungkin bidangnya di seni. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak, misalnya kalau di bahasa Inggris Bu Maria, mungkin dia tidak dengan bahasa itu dia tidak apa. Tapi kan tetap kita ajarkan di sekolah kan, tidak mungkin khusus dia mata pelajarannya tidak diajarkan, kan seperti itu. Tapi kita cari apa solusinya. Misalnya kalau misalnya teks deskripsi atau deskripsi itu namanya kalau di bahasa Inggris gitu, ya. Tugas dia itu, kita kan ada gambar tadi. Dia kita ajak untuk memotong-motong gambar itu kemudian menyusunnya. Setelah itu, dia kan dibentuk dalam kelompok yang campuran itu, ini yang lama, ini yang ini, misalnya. Nanti kalau individunya apa, kita tugaskan dia hanya tugasnya menyusun gambar saja. Karena dia menulis itu lemah kan, ditulis kita hasil akhirnya lebih dominan nanti akan menulis. Ya kan? Jadi kita tugaskan dia hanya menyusun itu saja. Apakah dia ada di dalam pelajaran itu? Ada. Apakah dia belajar bahasa Inggris dan description itu? Ada. Dan apa itu andil dari situ? Itu kegiatannya menyusun struktur dari teks deskripsi. Sudah itu dia ditugaskan ulang misalnya sementara kamu bagian mencari. Seperti itu caranya untuk membagi mana anak yang lemah, mana yang apa. Jadi dibagi kalau di kelompok itu enak tidak? Kamu nanti yang ini bagian mendeskripsikannya ya, membuat ceritanya yang kemampuan tinggi. Ayam ini karena kita tahu kan kalau variasi itu di kelompok, kamu bagian ini ya, karena kita tahu kemampuan anak kan, tahu kemampuan anak. Jadi tugasnya kalau ini dikerjakan tidak selesai saja. Lalu dia yang pakai yang gambar ini saja seperti itu. Berikutnya yang mengenai apa? Yang mengenai mungkin mengait-ngaitkan antar paragraf. Nah, atau kalau dari misalnya teks persuasif, mungkin dia bagian mewarnai di poster persuasif itu. Seperti itu. Jadi aktivitas semuanya ada. Tapi kalau kita sambungkan, dia mampu berbahasa Inggris, mampu membuat teks description kalau bahasa Inggris atau description teks ya. Saya kurang tahu juga. Ya, jadi kalau nggak akan menghasil seperti itu, tetap kita tuntun. Bu Maria tadi lah capek menuntunnya dengan baik. Apanya itu, basicnya itu tidak di situ. Ya, basicnya anak itu di seni. Di seni ya itu diajak dia untuk melukis-lukis itu, atau dari warna, atau menyusun gambar seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ilham. Sudah pada lebar kita mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif ini. Semoga ke depan kita dapat mengimplementasikan apa yang sudah kita peroleh saat ini di kelas kita masing-masing, sehingga budaya positif anak tumbuh di SMP Negeri Utara ini akan lebih baik dan jadi jati diri dan karakter yang baik pada siswa-siswa kita semua. Demikianlah kegiatan kita pada pagi hari ini. Lebih baik kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, pertama-tama perkenalkan nama saya Radila Fika Simanukhalid. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pendapat saya terkait kesepakatan kelas yang telah dibentuk oleh bersama-sama saya dengan teman-teman dan juga guru yang membantu kami dalam membuatnya. Kami merasa senang setelah pembuatan kesepakatan kelas berhasil membuat kelas kami lebih teratur dan lebih menerapkan nilai kedisiplinan, juga lebih mengarah ke kegiatan yang positif dan berperilaku yang lebih baik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasma Sari, guru mata pelajaran musik tari di Sekolah SMP Negeri 4 Monopoli. Hari ini saya telah mengikuti workshop mengenai implementasi budaya positif keyakinan kelas di sekolah kami, yang dimana hari ini diberikan materi oleh Bapak Ilham. Sebelum saya mengikuti workshop ini, saya sudah melakukan beberapa tahapan dalam keyakinan kelas yang mungkin menurut saya itu belum sempurna, ya, pada pelaksanaannya belum sempurna kepada siswa. Tetapi setelah saya mengikuti workshop ini, saya yakin apa yang saya lakukan itu sedikit banyak sudah benar, tapi mungkin masih banyak lagi yang harus saya terapkan lebih baik lagi kepada siswa saya. Karena dengan mengikuti workshop ini saya lebih banyak tahu lagi bahwa ada hal-hal positif yang harus diberikan guru kepada siswanya, dan ada hal-hal yang tidak baik diberikan oleh guru kepada siswanya. Dengan begitu, untuk kedepannya saya berharap apapun yang saya lakukan bisa berdampak positif kepada siswa saya. Seperti yang dikatakan tutorial tadi itu, bahwa dampaknya tidak langsung saya temukan, walaupun saya kadang merasa bosan, ya, kenapa saya harus selalu memberikan masukan-masukan kepada siswa yang tidak ada perubahan. Tapi dengan adanya pemberian materi tadi, saya yakin bahwa dampak positif itu akan saya dapatkan setelah siswa nanti mungkin tidak berada di sekolah kami lagi, mungkin dia sudah berada di tingkat yang lebih tinggi lagi. Dampak apa yang saya berikan, masukan kepada siswa tersebut akan berdampak positif kepada kemajuan siswa tersebut. Jadi saya tidak pernah bosan-bosan lagi memberikan hal yang terbaik kepada siswa saya. Semoga dari apa yang saya dapatkan ini menambah semangat saya untuk memberikan dampak positif kepada siswa-siswa yang